Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dini. Kali ini kita akan membahas mengenai koreksi geometrik citra satelit. Perangkat lunak yang saya gunakan adalah QGIS. Pada pengolahan citra satelit, tahap awal yang dilakukan adalah pra-pemrosesan citra yang terdiri dari koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Yang akan kita bahas kali ini adalah koreksi geometrik. Koreksi geometrik ialah proses untuk mendapatkan citra yang bergeoreferensi. Koreksi geometrik dilakukan karena adanya distorsi geometrik antara citra dengan objeknya. Distorsi adalah nilai kekeliruan atau pergeseran, contohnya pergeseran posisi, luas, bentuk, dan sebagainya. Secara umum, tahapan kerjanya bisa kita bagi menjadi 4, yang terdiri dari 1. Menyiapkan citra, 2. Menyiapkan data referensi, 3. Menyiapkan alat, dan 4. Melaksanakan koreksi geometrik. Tahap pertama adalah menyiapkan citra yang terdiri dari mengidentifikasi lokasi yang akan kita kerjakan dan menyiapkan citra yang akan kita koreksi geometrik. Tahap kedua adalah menyiapkan data referensi. Untuk data referensi di sini saya menggunakan peta OSM atau OpenStreetMap. Di sini sudah saya buka pada perangkat lunak QGIS. Mengenai data referensi ini kita harus memperhatikan dua hal, yaitu umur data dan skala. Untuk umur, data ini selisih tahunnya tidak boleh terlalu jauh dengan citra. Jadi misalnya citra itu dari tahun 2019, maka data referensi ini sebaiknya di sekitar tahun 2019. Kemudian mengenai skala, data referensi ini sebaiknya skalanya sama atau lebih besar daripada citra yang akan kita koreksi geometrik. Selain itu, kita sebaiknya menyiapkan data pendukung lainnya. Di sini saya menggunakan data vektor ruas jalan seperti berikut ini. Ini saya dapatkan, saya unduh dari portal tanahair.indonesia.go.id. Selanjutnya, tahap ketiga ialah mempersiapkan alat. Alat yang saya gunakan adalah seperangkat komputer dan perangkat lunaknya adalah QGIS 3.10. Selanjutnya, tahap keempat adalah melaksanakan koreksi geometrik. Pertama, kita tentukan dulu metode polinomial yang akan kita gunakan. Metode polinomial di sini terdiri dari orde 1, di mana kita memerlukan minimal 3 titik GCP, kemudian polinomial orde 2 kita memerlukan minimal 6 GCP, dan orde 3 di mana kita memerlukan minimal 10 GCP. Dalam pekerjaan ini kita menggunakan 4 titik GCP sehingga kita menggunakan metode polinomial orde 1. Perlu diketahui bahwa semakin banyak GCP-nya maka ketelitian koreksi geometriknya semakin baik. GCP atau Ground Control Point atau titik kontrol tanah adalah titik yang kita ketahui koordinatnya pada citra yang akan kita georeferensi. Nah, dari manakah kita dapatkan koordinatnya? Kita dapatkan dari data referensi. Misalnya, GCP-nya adalah titik pada persimpangan jalan di citra, maka kita cari koordinatnya pada peta referensi pada titik yang sama. Pemilihan titik GCP harus dilakukan secara cermat dan teliti. Titik-titik ini harus menyebar pada muka citra yang akan kita koreksi. Kita harus memastikan bahwa semua titik GCP ini bisa diidentifikasi baik pada citra maupun pada peta referensi. Untuk peta referensi ini kita bisa menggunakan peta RBI atau peta rupa bumi Indonesia. Kita juga bisa menggunakan citra lain yang sudah terkoreksi geometrik. Kita bisa juga mendapatkan koordinat GCP dengan alat GNSS atau GPS. Jadi setelah kita menentukan titik-titik GCP tersebut, kita mendatangi titik tersebut di lapangan, kemudian kita survei koordinatnya menggunakan GNSS tipe geodetik. Selanjutnya kita kembali ke QGIS yang menampilkan peta referensinya. Di sini menggunakan sistem koordinat geografis bujur dan lintang. Di sini akan saya ubah menjadi sistem proyeksi dan koordinat UTM. Caranya dengan klik pada bagian kanan bawah di berikut ini. Kemudian saya pilih BGS 84 UTM Zone 49S karena area ini berada pada zona UTM 49S. Kemudian saya oke, maka sistem proyeksi dan koordinat pada peta berikut ini adalah sistem UTM. Berikut ini koordinatnya bisa kita lihat adalah koordinat pada sistem UTM. Kemudian kita cek pluginsnya pada menu plugins, kemudian kita klik manage and install plugins, dan kita aktifkan georeferencer. Ini harus tercentang, jika sudah maka kita close. Selanjutnya kita mulai bekerja, klik menu raster, kemudian pilih georeferencer. Selanjutnya akan muncul jendela georeferencer. Di sini kita klik
tombol open raster, dan kita cari di folder mana tempat kita menyimpan file citra yang akan kita koreksi geometrik. Berikut citranya, kemudian saya open, terbuka di sini. Kemudian kita setting terlebih dahulu dengan klik tombol transformation setting. Kemudian pada bagian paling atas transformation tab-nya kita pilih polinomial 1. Kemudian resampling metodenya adalah nearest neighbor. Kemudian target SRS-nya kita menggunakan koordinat UTM, maka ini kita pilih WGS 84 UTM 49S. Jika ini belum terpilih, maka kita select di sini untuk mencari CRS yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian output atau hasilnya akan kita simpan di mana. Jika ini tidak kita pilih, maka akan tersimpan di folder yang sama dengan file asli yang tadi. Kemudian jika yang paling bawah ini kita centang, yaitu load in QGIS when done, ini berarti setelah kita koreksi nanti dia akan muncul langsung di halaman project QGIS. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita akan memilih titik-titik GCP dengan tombol berikut ini, yaitu tombol add point. Kemudian kita cari GCP 1 yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ini adalah GCP titik yang saya tentukan. Di sini ada jalan dan sungai, ini ada jembatan. Jembatan inilah yang saya gunakan sebagai GCP 1. Saya klik di sini. Kemudian dia meminta kita untuk enter map coordinates atau memasukkan koordinat peta. Jika kita punya koordinat dari GPS, maka bisa kita masukkan X dan Y-nya. Nah, di sini saya akan mengambil dari kanvas, maka saya klik from map canvas. Kemudian saya cari di sini titik yang sama pada peta ini, jalan ini, dan ini adalah sungainya tadi. Saya klik di sini. Nah, maka dia akan langsung muncul di sini X dan Y-nya dalam sistem koordinat UTM. Kemudian saya OK. Nah, setelah di OK, di sini akan muncul paku atau tanda berwarna merah, dan pada GCP tabel dia juga sudah muncul satu baris. Selanjutnya zoom to layer, kita cari GCP titik kedua. Saya tentukan di sini letaknya ada pertigaan di persimpangan jalan berikut ini. Nah, di sini saya klik. Kemudian saya ambil lagi from map canvas dan saya cari letak GCP yang kedua, yaitu di pertigaan jalan ini. Kemudian ini saya klik. Maka ini X dan Y-nya sudah masuk di sini. Kemudian di OK. Setelah di OK, titik berwarna merah akan muncul di sini dan GCP tabelnya juga terisi. Selanjutnya kita ke GCP ketiga. Saya tentukan di perempatan jalan ini. Kemudian from map canvas lagi, dan saya cari perempatan jalan yang dimaksud tadi. Kemudian sudah masuk X dan Y-nya di OK. Kemudian GCP keempat ada di pertigaan jalan ini, add point, kemudian klik from map canvas, dan kita cari titik yang dimaksud. Di sini letaknya. Kemudian X dan Y sudah masuk dan di OK. Nah, selanjutnya kita perhatikan nilai residual pixel pada kolom yang paling akhir berikut ini. Di sini nilainya adalah 1, sekian-sekian. Nah, untuk koreksi geometrik, nilai residual pixelnya semuanya harus 0, atau kurang dari 1. Jika lebih dari 1 seperti ini, maka tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana jika seperti ini? Kita bisa memasukkan ulang koordinatnya, GCP-nya, dengan tombol berikut ini. Jadi, poin yang kita rasakan salah bisa kita klik delete point, kemudian kita delete. Lalu kita add point lagi untuk menambahkan poin yang baru. Atau kita juga bisa menggeser titiknya sampai kita rasa posisinya yang paling tepat dengan tombol berikut ini, yaitu move GCP points. Dan kita sesuaikan juga dengan petanya. Jadi misalnya poin satu berikut ini saya geser seperti ini. Oke, kemudian titik keduanya juga bisa kita geser sampai semua nilai residual pixelnya tidak ada yang lebih dari 1.
Jika semuanya sudah kurang dari 1, maka bisa disimpulkan bahwa koreksi geometrik ini sudah memenuhi syarat. Mari kita setting ulang pada tombol berikut ini. Jika kita menginginkan laporan atau report pada bagian bawah ini, generate PDF report, bisa kita browse dan kita cari di folder mana kita ingin mendapatkan report atau laporan dari pekerjaan ini. Misalnya saya jadikan satu dengan data citranya dalam satu folder, kemudian pada bagian file name saya ketik report koreksi geometrik, save, maka nanti saya akan mendapatkan report dalam bentuk PDF. Kemudian ini oke. Nah, kita perhatikan pada bagian kanan bawah ini, pada bagian min error di sini nilainya kurang dari 1. Selanjutnya kita klik start georeferencing untuk menjalankan proses. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai ini bisa kita close, dan ini GCP point-nya bisa kita discard saja, tidak perlu kita simpan. Selanjutnya di sini langsung muncul citra yang sudah kita koreksi geometrik pada kanvas atau pada project berikut ini. Kalaupun tidak langsung muncul itu tidak masalah, bisa kita tambahkan belakangan dengan cara add raster layer. Nah, kemudian tadi kita memiliki data ruas jalan berikut ini. Data ini bisa kita gunakan untuk memeriksa hasil ketelitian dari koreksi geometrik kita. Kemudian data ruas jalan itu juga harus berimpit dengan citra yang sudah kita koreksi geometrik. Jadi pada folder tempat kita menyimpan citra, sekarang ada citra yang asli, kemudian citra yang sudah kita koreksi geometrik, dan ada report atau laporannya dalam bentuk PDF. Ini jika kita buka isinya seperti ini reportnya. Ini adalah nilai residualnya. Nah, yang paling penting adalah pada kolom yang paling kanan berikut ini. Untuk residual pixelnya tidak boleh ada yang lebih dari 1. Jika kolom residual ini kita rata-rata, kita akan memperoleh nilai RMSE atau root mean square error. Nilai ini juga tidak boleh lebih dari 1. Selanjutnya, tahapan sudah selesai untuk koreksi geometrik. Nah, citra ini bisa kita simpan dan kita proses atau kita olah untuk pekerjaan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk koreksi geometrik. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.